080985. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Ibu persilakan KM, silakan Andika untuk dipimpin temannya berdoa. Baik Bu, sebelum melakukan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih ya Andika sudah memimpin kita berdoa untuk memulai kegiatan pada hari ini. Tak lupa Ibu selalu mengingatkan kalian selalu menaati protokol kesehatan ya. Yang pertama selalu menggunakan masker. Yang kedua mencuci tangan. Dan yang terakhir ya, bagus. Baik, sebelum kita memulai Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Adelia, Agit, Andika, Adik, Ariska, Askia, Bening. Semua sudah Ibu absen ya. Baik, untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Ya, ada yang tahu apa itu bimbingan klasikal? Ya, bimbingan klasikal di sini Ibu nanti akan menyampaikan materi yang terkait dengan kebiasaan belajar ya, di mana termasuk salah satu layanan dari bimbingan dan konseling ya, paham? Nanti di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok ya. Di sini kalian ada ber-15 ya. Nanti akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Kalian paham? Selain itu, di sini kalian bebas ya mengemukakan pendapat ya, baik itu bertanya, baik itu menjawab dari pertanyaan teman kalian ya, tetapi dengan kalian tetap harus memegang etika sopan santun, di mana kalian harus menghargai temannya ketika ada yang menjawab pertanyaan. Paham? Ya, baik. Di sini kalian sudah siap? Sudah? Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kebiasaan belajar. Ya, kebiasaan belajar di sini. Kebiasaan belajar ya. Ya, tujuannya apa? Di sini kalian sebagai peserta didik dapat mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan benar. Apakah kalian di sini sudah bisa? Bagaimana cara mengembangkan belajar dengan baik dan benar? Jujur, sudah mulai bisa belum? Belum ya. Terus yang kedua, dengan pertemuan kali ini diharapkan kalian bisa membangun skala prioritas kegiatan. Jadi, di mana kalian harus bisa mendahulukan mana yang lebih utama, ya. Di mana ketika ada teman kalian yang mengajak bermain dan di saat yang bersamaan kalian harus menyelesaikan tugas sekolah. Nah, itu dinamakan dengan membangun skala prioritas, ya. Mana yang lebih dahulu, ya. Terus yang ketiga di sini bertujuan apa? Kalian harus bisa membentuk kebiasaan belajar dengan baik, ya. Paham? Baik, sebelum kita memasuki ke penjelasan selanjutnya, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, kalau kalian sudah siap, di sini Ibu akan memperlihatkan kebiasaan belajar. Nah, di sini ada pengertian dari kebiasaan
kebiasaan belajar. Kalian di situ bisa terlihat kan apa itu dengan kebiasaan belajar? Yaitu suatu perilaku kegiatan belajar yang relatif menetap karena sudah berulang-ulang rutin dilakukan, ya. Baik caranya, strategi belajarnya maupun pendekatan yang digunakan dalam belajar, ya. Paham? Terus yang selanjutnya, kebiasaan belajar yang baik, ya. Di situ bisa terlihat jelas kalian melakukan belajar secara teratur, kemudian mempersiapkan keperluan pelajaran pada malamnya sebelum besoknya harus berangkat sekolah setiap harinya. Apakah kalian sudah melakukan hal itu? Ataukah masih tergesa-gesa dalam menyiapkan buku mata pelajarannya? Tidak, berarti Fahri kalau setiap malam selalu belajar ya untuk menyiapkan buat materi pagi harinya. Iya, bagus, berarti sudah mulai melakukan kebiasaan belajar yang baik, ya. Terus yang selanjutnya di sini senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. Masih adakah yang suka telat di sini? Masih? Biasanya kenapa? Ini biasanya yang laki-laki suka telat nggak? Tidak. Alhamdulillah. Kalau yang perempuan ibu yakin tidak ya? Atau masih ada yang perempuan di sini? Bagaimana kalau yang perempuan masih suka? Ya. Baik. Sampai di sini, ya. Kalian sudah mempunyai gambaran apa itu tentang kebiasaan belajar yang baik dan benar? Sudah? Sudah mulai paham? Sebelum ke PPT yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya di poin keempat, terbiasa belajar sampai paham betul dan tuntas, tak terlupakan lagi. Nah, di poin ini ibu bertanya kepada kalian, kalian kalau belajar sampai tuntas dan paham tidak? Tidak. Atau cuma selintas saja? Selintas ya, jadi cuma lewat ya bacanya ya. Padahal di sini kalian harus paham betul dengan materi yang kalian pelajari ya, mengerti? Jadi benar-benar paham. Kalau itu matematika berarti tidak cuma sekedar paham, kalian pun harus berlatih ya, karena matematika kan perlu untuk berhitung ya. Terus yang selanjutnya, terbiasa mengunjungi perpustakaan. Nah, di sini ibu mau bertanya, dalam seminggu berapa kali kalian masuk ke perpustakaan? Ayo coba, kalau yang menjawab acungkan tangan, jawab pertanyaan ibu. Berapa kali dalam seminggu kalian mengunjungi perpustakaan? Ayo Neng, berapa kali Neng? 2 kali. 2 kali dalam seminggu. Itu kenapa? Karena disuruh guru mata pelajaran yang bersangkutan, atau memang Neng inisiatif datang untuk meminjam buku? Disuruh, gak apa-apa, yang penting dalam seminggu masih ada 2 kali masuk ke perpustakaan. Di sini yang datang sendiri karena ingin membaca buku siapa? Kira-kira ibu pengen tahu? Adakah yang datang ke perpustakaan karena inisiatif sendiri? Siapa? Angkat tangan, gak usah malu. Coba, angkat tangan. Andika ya? Iya. Andika, iya. Inisiatif sendiri ya? Biasanya apa kamu yang dicari? Tentang apa bukunya yang paling Andika sukai? Bahasa Inggris. Bagus, berarti senang ya sama bahasa Inggris. Nah, kalian harus mencontoh seperti Andika ya, datang ke perpustakaan bukan karena disuruh oleh guru ya. Bagus ya, bagus, perlu dicontoh seperti yang Andika bilang ya, karena suka bahasa Inggris. Bagus ya. Terus yang selanjutnya, kebiasaan belajar yang baik. Nah, yang pertama poinnya
rutin setiap hari secara teratur. Di sini ibu mau bertanya ke kalian, ya, siapa yang belajarnya sudah mulai rutin? Ayo, coba Neng, bagaimana Neng? Sudah mulai rutin belum? Sudah. Coba dijelaskan bagaimana rutinnya seperti apa? Jelaskan. Menurut kebiasaan Neng kalau belajar, jelaskan. Aku pengen dengar. Yang kencang suaranya, soalnya kan pakai masker. Membagi waktu untuk belajar, membagi waktu untuk bermain, Iya. dan membagi waktu untuk halnya. Bagus. Di sini Neng kalau belajar biasanya jam berapa? Dari kalau misalkan libur, Ya. biasanya dari jam 8 sampai jam 10. Bagus, 2 jam ya, nggak apa-apa, bagus tapi rutin ya. Nah, kalian berarti harus rutin, tidak boleh sistem kebut semalam, di mana besok mau ujian baru nanti malam belajar. Masih ada nggak yang suka seperti itu? So, jujur aja siapa? Oh, Neng, siapa lagi? Fahri? Fahri, no, Neng juga. Neng pandai membagi waktu. Nadia yang seperti Neng bilang ya, harus pandai membagi waktu antara belajar. Siapa lagi tadi? Bermain, terus membantu orang tua. Istirahat dulu apa itu harus diluangkan waktu istirahat biar apa? Biar tidak capek ya. Benar Fahri. Terus nah yang lainnya ya, yang pasti dalam sehari itu kalau libur tidak boleh terus-terusan main HP. Itu seperti Neng ini bagus. Pembagian waktunya sudah mulai terarah ya Neng, terus selalu ditingkatkan ya. Yang lainnya juga sama ya. Ibu yakin kalian pasti bisa ya. Yang selanjutnya ya, ini bijak menentukan skala prioritas kegiatan. Nah, skala prioritas kegiatan. Ada yang bisa membantu ibu. Yang namanya menentukan skala prioritas itu pembagian waktu nih. Ibu bertanya ke kalian, ketika kalian waktunya belajar, di saat yang bersamaan teman kalian datang, mana yang lebih diutamakan? Teman datang berarti belajarnya diabaikan. Yang lain kalian harus bisa menentukan prioritas. Di saat temannya datang, pada waktu itu kalian sedang belajar, harusnya apa? Sebentar ya, saya mau menyelesaikan PR saya mau mengerjakan terlebih dahulu, tunggu ya 10 menit atau 15 menit. Nah, kan minimal sudah belajar. Baru setelah itu kalian bisa bermain atau mau kemana dengan teman kalian ya. Paham? Yang selanjutnya, mampu membedakan dan memilih antara kesenangan, keinginan dengan kebutuhan mendesak. Misalnya seperti apa? Ada yang bisa membantu ibu? Neng? Bisa menjelaskan? Ayo yang. Nah, ibu senang kalian bisa berdiskusi dengan teman sebelah. Apa Pak Yanso? Sudah? Yo, siapa yang mau berbicara dari hasilnya? Ayo. Untuk poin yang mampu membedakan dan memilih antara kesenangan atau keinginan dengan kebutuhan mendesak. Dari poin ini, siapa yang mau membantu ibu memberikan contoh dari poin yang ini? Ayo silakan. Jadi kalian mampu membedakan dan memilih di mana ada keinginan dengan kebutuhan mendesak. Ayo siapa? Siapa ya Bu? Oh, Neng Asia, silakan Neng. Kalau saya Bu, Bapak saya belajar tapi malah disuruh sama Mama keluar dulu. Terus gimana
tindakannya Neng? Bisa mendahulukan ke warung, ya ke warung di mau udah ke mama. Terus habis itu melanjutkan belajar. ya bagus, berarti Neng bisa memilih dan membedakan mana yang lebih mendesak, tetapi kebutuhan yang Neng sendiri sedang dilakukan setelah membantu mama ya. Bagus itu. Dan terus yang selanjutnya mampu mendisiplinkan diri ya. Mampu mendisiplinkan diri di sini itu kalian disiplin, berarti disiplin itu terkait dengan waktu ya. Kalian tepat waktu. Nah, seperti tadi kalian belajarnya rutin setiap jam tersebut ya. Jadi kalau saya jam 7 malam tidak belajar, kayaknya ada yang kurang, kayaknya ada yang aktivitas saya belum dilakukan. Ada yang merasa seperti itu enggak? Ada. Bagus berarti. Kalau ada yang tidak mempunyai rasa seperti itu, berarti di mana jiwanya yang sebagai pelajar ya. Nah, itu harus disiplin dengan diri. Untuk apa? Karena kalau kita tidak rutin mendisiplinkan diri sendiri untuk belajar, pasti hasilnya akan apa? Akan apa Fahri? Akan hancur, akan jelek ya. Paham? Yang selanjutnya terakhir, konsentrasi belajar. Nah, ketika kalian membaca konsentrasi belajar, apa yang kalian pikirkan? Kira-kira apa ya yang membuat saya tidak konsentrasi belajar? HP Bu. Nah, itu salah satu kendala anak zaman now. Anak zaman sekarang. Jadi di sini buku, di sini HP. Kalian di mana? HP. Anak zaman sekarang tantangannya apa ketika belajar? Di situ ada HP. Kayaknya lebih asik HP ya. Nanti kalau yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar. Ya. Yang pertama, cara mengikuti pelajaran. Terus yang kedua, cara belajar di rumah. Yang ketiga, cara belajar kelompok. Yang keempat, cara belajar sendiri di rumah. Yang selanjutnya, mempelajari buku teks. Dan yang terakhir, menghadapi ujian. Ya. Dari runtutannya, ketika kita belajar, terbiasa belajar, ujung-ujungnya apa? Harus siap untuk menghadapi ujian. Iya, kalian harus siap menghadapi ujian ya. Jadi di sini cara mengikuti pelajaran. Bagaimana keseharian kalian dalam mengikuti pelajaran? Sudah benarkah belum? Atau jangan-jangan saya sering bolos ketika mengikuti pelajaran? Atau saya sering ngelamun kalau guru sedang menerangkan di kelas? Itu banyak faktor dan Ibu harapkan faktor-faktor tersebut harus yang jelek ya harus dihilangkan ya. Karena apa? Itu akan mempengaruhi di ujian. Kalau kalian tidak konsentrasi ketika guru sedang menyampaikan materi, ruginya di siapa? Iya, bukan orang lain, bukan ibu guru atau bapak guru yang sedang mentransfer ilmu ke kalian, tapi diri kalian sendiri. Terus yang selanjutnya, cara belajar mandiri di rumah. Nah, bagaimana dengan sistem kalian belajar mandiri di rumah? Ataukah ada yang senang belajar menggunakan sambil mendengarkan musik? Atau ada yang senang belajar sambil nonton TV? Efektif nggak kalau seperti itu? Tidak. Karena apa? Karena tidak masuk. Terganggu. Cara belajar kelompok pasti di sini kalian pernah yang namanya belajar secara kelompok. Ya, entah itu nanti janjian yuk di rumahnya siapa kita untuk belajar kelompok ya. Terus yang selanjutnya cara belajar sendiri di rumah ya. Hampir sama dengan pengertian yang nomor 2 ya. Intinya bagaimana sih cara kita belajar di rumah ya. Entah pelajari buku teks. Apa maksudnya? Ada yang tahu pelajari buku teks?
buku pegangan, misalnya buku paket dari sekolah ya, dengan membaca ya. Terus yang terakhir, dari sekian ini ujung-ujungnya harus siap untuk menghadapi ujian. Paham? Terus yang terakhirnya, manfaat kebiasaan belajar. Yang satu, yang pertama, penghematan waktu ya. Terus yang kedua, meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir, membuat seseorang menjadi cermat ya. Itu tadi Ibu sudah menjelaskan. Sekarang saatnya kita dibagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ibu bagi atau kalian yang mau menentukan kelompoknya? Ibu bagi aja ya. Baginya dengan cara menghitung. Tahu nggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Jadi nanti yang nomornya sama itu kelompok kalian. Paham? Mulai dari David aja, Nek. Yuk, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, sekarang berkumpul sesuai dengan angkanya masing-masing. Yuk, siapa yang angka 1, siapa yang angka 2, siapa yang angka 3. Yuk, silakan. Kalian sudah dengan kelompoknya masing-masing ya. Tentukan nanti dari berlima ini siapa yang mau mempresentasikan ya. Nanti Ibu akan membagikan lembar yang perlu kalian diskusikan bersama dengan kelompoknya ya. So, kelompok ini sudah ditentukan siapa yang nanti akan mempresentasikan hasilnya? Oke. Nanti Kak, kelompoknya siapa yang mau mempresentasikan? Membacakan, nanti kan ini membacakan hasilnya. Ininya mah tetap bareng-bareng. Siapa? Agit. Oke, Agit. Yang terakhir siapa yang mau mempresentasikan? Askia. Askia. Baik, sudah ditentukan masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan isiannya ya. Hari ini Ibu bagikan lembar kerjanya. Kalian bahas secara kelompok. Nanti kalian mengisinya di sini. Hasil lembar satu kelompoknya ya. Baik, itu yang 5 poin kalian kerjakan secara kelompok. Nanti setelah itu kalian mempresentasikan yang perlu kalian jelaskan secara kelompok ya. Kalau ini semua dijawab ya. Yang 1 sampai 5 itu dijawab secara kelompok. Nanti ada 1 pertanyaan dibahas lagi dan itu yang dipresentasikan ya. Ya, baik. Nah, ini nanti yang 5 poin kalian kerjakan. Terus yang 1 poin yang harus nanti kalian presentasikan yang ini, Neng. Kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa? Ya, kebiasaan belajar yang baik itu seperti apa? Jelaskan ya. Yang poin ini aja ya, yang ini enggak. Ya. Terus yang untuk kelompoknya Neng cantik ini, soalnya perempuan semuanya di sini ya, kan kalau yang lain mah ada laki-lakinya. Kebiasaan belajar yang tidak baik itu seperti apa? Bahas secara kelompok ya. Ini nanti dikerjakan secara kelompok juga ya. Paham? Terus untuk kelompok yang terakhir, bagaimana cara kebiasaan belajar yang baik? Bagaimana? Tulis di sini deh, 1 kali 4. Bagaimana kebiasaan belajar yang
baik. Nah, silakan bahas secara kelompok. Kalian bebas mengemukakan pendapatnya masing-masing ya. Yuk. Satu yang nulis satu aja, kalian bebas mendiskusikannya. Jadi satu yang nulis. Nah, tadi yang dikasih kertasnya untuk buat nulis hasilnya. Bisa membagi waktu untuk belajar, diantaranya apa aja? Membagi waktu belajar bermain, istirahat. So, diskusi. Saya sebenarnya dapat lebih menambah ilmu pengetahuan, ilmu kelompok dua. Nama-namanya Bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Sok dibahas secara kelompok. Bersama. Kemukakan pendapat kalian, nanti ditulis oleh salah satu teman kalian. Gimana? Ya? anggota kelompoknya ditulis. Ya namanya. So, kemukakan aja nanti temannya yang menulis ya tentang apa yang menjadi kebiasaan kalian dengan belajar itu seperti apa. Ya. So, Andika seperti apa, Agin seperti apa, Neng Ririn seperti apa, pasti punya beda-beda ya pendapatnya. Baiklah, kalian sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Nah, sekarang kalian mempresentasikan di tempat duduknya masing-masing ya. Silakan, tadi sudah dibahaskan siapa yang mau mempresentasikan. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Bu. Oh ya, silakan Fakri. Kegiatan belajar yang baik itu seperti apa? Contohnya konsentrasi ketika belajar, membiasakan membagi waktu untuk belajar dan bermain, selalu menyiapkan diri saat belajar, selalu rutin untuk belajar, bisa memilih antara kegiatan mendesak dan waktu belajar. Ya, Terima kasih. bagus ya. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya. Terima kasih Fakri yang sudah mempresentasikan diskusinya. Untuk yang selanjutnya kelompok 2 dipersilakan siapa? Ya, silakan berdiri. Teman-teman yang lain perhatikan teman kalian mau mempresentasi ya. Kebiasaan belajar yang tidak baik. Ada beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan kebiasaan tidak baik dalam belajar yang sering kita jumpai pada semester seperti 1. Belajar tidak teratur. 2. Daya tahan belajar rendah. Belajar secara tergesa-gesa. 3. Belajar jika menjelang ulangan atau ujian. 4. Tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap. 5. Tidak terbiasa membuat ringkasan. 6. Tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi pembelajaran. Ya, terima kasih. Ayo, Rizko, presentasinya. Barusan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Untuk yang selanjutnya kelompok terakhir siapa yang mau mempresentasikan? Ririn, ayo, yang lain perhatikan. Teman kalian mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan naik ya. Menurut kelompok saya, belajar yang baik itu adalah pembuatan jadwal dan pelaksanaannya. Di antaranya, jadwal merupakan pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya. Jadwal juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar. Kedua, membaca dan membuat catatan. Di antaranya, membaca besar pengaruhnya terhadap pembelajaran. Hampir sebagian besar kegiatan belajar adalah membaca. Ketiga, mengulangi bahan pembelajaran. Mengulangi besar pengaruhnya ada dalam belajar karena adanya pengulangan bahan pelajaran yang belum dikuasai akan dapat
dikuasai dan akan tertanam dalam otak. Ya, terus selanjutnya. Keempat adalah konsentrasi. Dalam belajar harus adanya konsentrasi besar. Konsentrasi juga besar melalui terhadap kegiatan belajar. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal. Kelima, mengerjakan tugas. Cara yang dilakukan seseorang dalam mengerjakan tugas dapat berupa mengerjakan dan menghadapi yang ada dalam buku catatan atau soal yang diberikan guru. Ya, beri aplausnya untuk kelompok ketiga. Makasih ya, Nenek. Silakan. Ya, baik. Itu tadi pendapat dari kelompok teman-teman kalian ya. Sekarang siapa tahu ada yang mempunyai pendapat yang berbeda ataupun sama dengan kelompok yang lain. Siapa yang mau memberikan tanggapannya? Saya Bu. Oh iya, silakan Neng. Mau berpendapat atau apa? Silakan Ibu. Berpendapat. Berdiri, kami berdiri. Gak apa-apa Neng. Yuk, Ibu silakan. Saya setuju dengan pendapat Fahri Ya. bahwa belajar yang baik itu belajar dengan teratur, terbiasa membuat ulasan, memiliki motivasi untuk memperkaya materi pelajaran. Oh ya, berarti tadi setuju ya dengan apa yang diungkapkan oleh Fahri. Jadi itu menurut Neng dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fahri ya. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya terkait dengan tadi yang sudah dikemukakan oleh kelompok dari teman kalian? Saya Bu, saya setuju dengan pendapatnya Fahri bahwa belajar itu harus konsentrasi dan juga rutin. Ya, bagus apa yang dikomentari oleh Andika ya. Untuk selanjutnya, silakan siapa yang mengomentari untuk kelompok 2? Ibu persilakan. Saya Bu. Saya setuju dengan pendapat kelompok 2 tentang kebiasaan belajar yang tidak baik dan perilaku itu harus dihilangkan dengan diganti dengan perilaku yang baik. Saya Bu, saya setuju dengan pendapat kelompok 2 karena pembelajaran yang tidak baik itu harus dihindari dan harus kita ganti dengan pembelajaran yang lebih baik. Bagus, kalian sudah saling mengomentari satu sama lain ya. Ibu harapkan kalian dengan apa yang tadi kalian komentari bisa diterapkan dalam kebiasaan belajar yang kalian lakukan sehari-hari ya. Kalian paham akan hal itu? Paham. Ya, baik. Kalau kalian sudah paham, Ibu harapkan dengan kebiasaan belajar yang baik, mudah-mudahan dan yakin kalian bisa meraih nilai yang tinggi untuk mencapai cita-cita kalian. Paham? Paham. Baik, kalian tadi sudah mengomentari kelompok dari teman kalian masing-masing ya. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan menanyakan kesimpulan dari tadi yang Ibu jelaskan sampai kalian tadi mengerjakan secara kelompok. Apa sih kebiasaan belajar menurut kalian masing-masing ya? Ibu minta kalian membantu Ibu dalam menyimpulkan apa sih maksud dari kebiasaan belajar? Saya Bu, kalau menurut saya belajar yang kita itu belajar itu harus rutin, harus fokus, harus teratur, ya harus yang baik-baik lah Bu. Oh ya. Saya Bu, Ya, silakan Neng. kebiasaan belajar yang baik itu kita harus memahami dan juga paham betul tentang pelajaran yang kita pelajari. Ya, bagus sekali Neng. Ya. Saya Bu, Ya, silakan Neng. kalau menurut saya belajar kelompok itu akan lebih efektif. Baik, kalian sudah menyimpulkan ya apa itu tentang kebiasaan belajar ya. Bagus, kalian berarti sudah paham ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan. Oke, untuk yang selanjutnya Ibu minta kalian mengemukakan kesan-pesan dari pelaksanaan bimbingan klasikal pada hari ini ya. Gimana sih kesan dan pesannya kalian setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, terutama dengan membahas tema kebiasaan belajar ya. Siapa yang akan memberikan kesan-pesan tentang pertemuan kita pada hari ini? Ibu persilakan ya. Saya Bu, Ya silakan Neng, kemukakan kesan-pesannya. saya Bu, Ya Neng, silakan Neng. saya sangat senang dan saya tahu pembelajaran apa yang baik dan yang benar yang akan saya lakukan.
Saya Bu, Ya silakan Neng. saya sangat senang dan saya akan merubah kebiasaan pembelajaran yang tidak baik menjadi kebiasaan belajar yang baik dan benar. Ya, terima kasih kalian sudah mengungkapkan kesan dan pesan tentang pertemuan kali ini ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan pada hari ini ya. Semuanya, Ibu minta bantuannya Andika untuk mengumpulkan lembar jawabannya. Ibu persilakan. Ya, baik. Terima kasih ya Andika. Baik, untuk selanjutnya. Bagaimana kalau kita ke depannya mengadakan pertemuan seperti ini dan tentunya dengan tema yang berbeda ya? Kalian sepakat? Setuju? Setuju. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ya, Ibu persilakan untuk Andika memimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Ibu persilakan Andika. Baik Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andika. Ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif kalian yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini ya. Harapannya kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Paham? Terima kasih Ibu ucapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.